Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin kalian mengecek kerapian pakaian kalian dan juga kebersihan di kelasnya. Kalian bisa mengecek di bawah meja kalian sendiri apakah masih ada sampah. Kalau masih ada sampah, silakan diambil dan dibuang ke tempat sampahnya ya. Anak-anak, Ibu minta kalian berdiri di samping meja kalian masing-masing. Kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Tujuannya adalah untuk membangkitkan rasa nasionalisme di diri kita masing-masing. Anak-anak, kita hari ini belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila. Materi hari ini yaitu tentang simbol-simbol keberagaman agama. Nah, Ibu mau tanya nih, apa saja agama yang kalian sudah ketahui? Ada yang udah tahu belum? Ya betul, agama Islam. Terus Kristen, Hindu, Konghucu, ya betul. Pertanyaan nomor 2 ya. Pernahkah kamu melihat tempat ibadah yang bentuknya berbeda dengan tempat ibadahmu? Ada yang pernah lihat ya? Siapa yang pernah? Ya, Arif? Ya. Kamu pernah melihat apa? Tempat ibadah apa? Masjid dan gereja ya. Lalu pertanyaan terakhir adalah, mengapa kita harus menghormati teman yang berbeda agama? Ada yang tahu kenapa? Iya betul, karena kita itu harus saling menghormati dengan teman yang berbeda agama. Kita harus menumbuhkan rasa menghargai kita terhadap orang lain dan rasa bertoleransi terhadap teman-teman yang berbeda agama dengan kita. Nah, anak-anak, biar kita lebih semangat, kita SBK dulu ya. Kita hari ini akan SBK janji fokus. Silakan berdiri terlebih dahulu. Kita mulai. Ibu berikan contoh dulu, nanti kalian mengikuti ya. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Saya fokus, saya fokus, saya fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Gimana? Bisa nggak? Kita coba ya. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Saya fokus, saya fokus, saya fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, silakan duduk kembali. Baik. Nah, anak-anak, jadi Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materi tentang simbol-simbol keberagaman agama. Tidak hanya budaya, Indonesia juga kaya akan keberagaman agama dan kepercayaan. Ada yang tahu nggak? Di Indonesia ada berapa agama? Betul, ada 6 agama.
Ada 6 agama yang diakui di negara kita, yaitu yang pertama agama Islam, yang kedua Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan yang terakhir Konghucu. Keberagaman ini bukanlah pemisah, melainkan kekuatan yang memperkaya persatuan bangsa. Namun, apa sikap kita terhadap orang dengan budaya agama yang berbeda? Penting untuk menjadikan perbedaan sebagai sarana mempererat hubungan silaturahmi, bukan memecah belah ya. Toleransi menjadi kunci utama untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian mampu mengenali dan menjelaskan simbol keberagaman agama, seperti kitab suci, tempat ibadah, dan hari raya kebesaran agama. Yang kedua, mampu menyebutkan perbedaan-perbedaan simbol agama secara sederhana. Dan yang terakhir, mampu bekerja sama dengan teman untuk memahami keberagaman agama. Anak-anak, jadi Ibu meminta kalian untuk menonton dan mengamati video tentang simbol-simbol keberagaman agama ya. Tolong kalian cermati. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN tentang keberagaman agama di Indonesia. Setiap siswa memiliki agama yang berbeda. Mereka memiliki tata cara yang berbeda dalam menjalankan ibadahnya. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu 1. Agama Islam. Rumah ibadah agama Islam adalah masjid, kitab sucinya Al-Quran, hari rayanya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, agama Katolik. Rumah ibadahnya gereja, kitab sucinya Alkitab, hari rayanya hari Natal dan Paskah. Yang ketiga, agama Kristen Protestan. Tempat ibadahnya sama gereja, kitab sucinya Alkitab, hari raya Natal dan Paskah. Yang keempat, agama Hindu. Rumah ibadahnya bernama Pura, kitab sucinya Weda, hari rayanya Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pagawati. Agama yang kelima adalah agama Buddha. Rumah ibadahnya disebut Vihara, kitab sucinya Tripitaka, dan hari rayanya adalah hari Waisak. Agama yang terakhir yaitu yang keenam adalah Konghucu. Rumah ibadahnya disebut Kelenteng, kitab suci Sisuruci, hari rayanya Imlek dan Cap Gome. Anak-anak, walaupun ada teman yang memiliki cara beribadah yang berbeda, kita harus saling menghormati dan menghargai. Sikap tersebut dapat menciptakan kerukunan beragama. Anak-anak, jadi kalian sudah menonton video yang sudah Ibu tayangkan tadi ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kelompok untuk kalian. Ibu akan membagi kelompok menjadi 4-5 orang. Dan Ibu akan membagikan LKPD kelompoknya. Dan yang terakhir nanti kalian akan presentasi di depan untuk menyampaikan hasil diskusi kalian masing-masing. Nah, jadi Ibu mempunyai bahan bacaan, nanti akan Ibu bagikan kepada kalian di kelompok masing-masing. Di dalam bahan bacaan ini sudah lengkap ya. Tadi kan ada 6 agama. Di sini sudah tertera nama agamanya, kitab sucinya, tempat ibadah, hari besar atau hari raya, dan yang terakhir pemuka agamanya. Bahan bacaan ini akan Ibu bagikan beserta dengan LKPD-nya. Baik, Ibu akan bagikan LKPD-nya agar kalian segera menyelesaikan tugas kelompoknya. Baik, Ibu memberi kalian waktu untuk berdiskusi dan mengerjakan LKPD-nya 10 menit ya. Silakan dikerjakan dan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Baik, sudah cukup untuk waktu berdiskusinya. Silakan kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing.
Kita mulai dari kelompok berapa nih? Ada yang mau maju duluan? Ya sudah, kita mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 silahkan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Wah, kelompok 1 bagus sekali. Kita berikan applause untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2 dan 3, apakah ada tanggapan untuk kelompok 1? Sudah baik? Atau sudah lengkap semuanya jawabannya? Baik, sudah lengkap ya. Kelompok 1 silahkan kembali ke meja masing-masing. Baik, kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 silahkan maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Wah, kelompok 2 juga gak kalah hebat nih. Bagaimana? Kelompok 1 dan kelompok 3, tanggapannya untuk kelompok 2? Ternyata masih ada yang kurang lengkap ya dari jawaban kelompok 2. Tidak apa-apa, nanti kita lengkapi sama-sama. Baik, terima kasih untuk kelompok 2, silakan kembali ke mejanya masing-masing. Nah, sisa satu kelompok nih. Ayo kelompok terakhir, kelompok 3, silakan maju. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Tiga-tiganya bagus-bagus semua. Kelompok 1 dan 2 bagaimana tanggapannya untuk kelompok 3? Sudah lengkap semua? Bagaimana jawabannya? Sudah lengkap ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempatnya. Semua jawabannya sudah bagus. Tetapi tadi ada yang masih kurang ya. Baik, akan Ibu bacakan yang lengkap jawabannya seperti apa. Nah, untuk agama Islam itu kitab sucinya adalah Al-Quran. Tempat ibadahnya itu masjid, hari rayanya itu Idul Fitri, Idul Adha. Kalau agama Kristen, kitab sucinya itu Alkitab. Tempat ibadahnya gereja. Dan hari besar itu Natal, Paskah, Jumat Agung, kenaikan Isa Al-Masih. Dan agama Katolik, kitab sucinya Alkitab, juga sama seperti Kristen tadi. Tempat ibadahnya juga gereja. Hari besarnya Natal, hari Paskah, hari Jumat Agung, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Hindu, kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya Pura. Hari besarnya Galungan, Nyepi, Saraswati, Pagarwesi. Agama Buddha, kitab sucinya Tripitaka. Tempat ibadahnya Vihara atau Kuil. Hari besarnya Waisak, Katina, Asada, dan Maga Puja. Dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Kitab sucinya Sisu Wujin. Tempat ibadahnya Kelenteng. Hari besarnya Tahun Baru Imlek dan Cap Gome. Baik. Agar lebih lengkapnya lagi, kalian bisa membaca bahan bacaan ini ya. Silakan dibaca masing-masing di tempat duduknya. Baik, Ibu akan mengambil jawaban hasil dari diskusi kalian tadi ya. Kita kumpul LKPD-nya. Selanjutnya anak-anak, kita akan mengerjakan soal evaluasi. Baik, di sini Ibu sudah punya soal evaluasi. Silakan dilihat di depan. Nah, di sini sudah tertera. Di sini nama kalian, di sini kelasnya. Ini judulnya adalah Keberagaman Agama di Indonesia. Tugas kalian adalah menghubungkan gambar tempat ibadah dengan tokoh yang sesuai dengan agama yang dianutnya. Apakah kalian bisa? Pintar, hebat ya. Baik, Ibu akan membagikan soal evaluasi ini. Ini dikerjakan mandiri ya, bukan berkelompok lagi. Silakan dikerjakan.
memberi waktu 5 menit. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Baik, sudah cukup waktunya. Silahkan dikumpulkan lembar soal evaluasinya. Selanjutnya kita akan menarik kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kita hari ini belajar tentang apa? Betul, simbol-simbol keberagaman agama. Jadi kesimpulannya adalah Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman, baik dari segi suku, budaya, maupun keyakinan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia mengakui 6 agama resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Toleransi umat beragama merupakan sikap penting yang harus dimiliki setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan menerapkan toleransi, perbedaan agama tidak menjadi penghalang, melainkan menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan yang damai dan harmonis. Nah, jadi itu ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pelajaran, Ibu akan merefleksi terlebih dahulu. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Bagaimana perasaannya? Apakah senang? Atau kurang seru? Senang ya, baik. Yang kedua, apa yang kalian pelajari hari ini? Ada yang masih ingat? Betul, belajar tentang keberagaman agama di Indonesia. Ada berapa agama? Betul, ada 6. Yang terakhir, apakah kalian sudah menghargai teman yang berbeda agama? Gimana? Sudah menghargai temannya belum? Sudah ya, sudah semua. Baik, bagus, pintar, hebat kalian. Kita itu sesama teman harus saling menghargai. Meskipun agama kita berbeda, kita tidak boleh membeda-bedakan dalam berteman. Kita harus saling menghormati dan bertoleransi berteman yang berbeda agama. Baik, sebelum kita pulang, kita nyanyi terlebih dahulu ya. Islam ibadahnya di masjid, Hindu ibadahnya di pura, Konghucu di kelenteng, Buddha di vihara, Kristen ibadahnya di gereja. Oke, Islam kitab suci Al-Quran, Kristen kitab suci Alkitab, Buddha Tripitaka, Hindu kitabnya Weda, Konghucu kitabnya Shishuji. Oke, hari-hari besar agama. Jika Islam harinya Idul Fitri, jika Hindu Nyepi, Buddha Waisak, Konghucu Imlek, dan Kristen Natal. Nah, tidak terasa pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Ibu harap pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan kalian di rumah jangan lupa belajar lagi ya. Baik, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan dipimpin doa. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.